Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 447. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dua kekuatan besar ini benar-benar pecah dan memburu serta membunuh satu sama lain. Saat ini di langit yang luas sesosok muncul. Itu adalah Qin Chen yang telah pergi dari Kekaisaran Sun Yuan untuk membangkitkan kebencian antara Kekaisaran Sun Yuan dan Istana Berkabut. Qin Chen diam-diam menyebarkan berita tentang ini. Sebelum Sangguan Sinner dan Peng Xiaoyu memiliki waktu untuk berbicara damai, dia telah lebih dulu menyebarkan berita ini. Tampaknya ini juga sukses. 10 hari kemudian Qin Chen akhirnya bergegas kembali ke markas keluarga Ji. Qin Chen melihat Qin Chen kembali, Penatua Agung Ji Dewei, Ji Hongchen, dan Ji Daoyuan tiba-tiba keluar dengan penuh semangat. Bagaimana keluarga Ji di saat aku pergi? Setelah datang, Qin Chen langsung duduk dan bertanya. Tuan Chen bisa yakin keluarga Ji kita masih aman, kata Ji Dewei. Tuan Qin, bagaimana kabar Ji Ruyu? Dan apakah kamu benar-benar telah menyelamatkan Yuqiansu dari Istana Berkabut? Tanya Ji Hongchen dengan sedikit gugup. Qin Chen tersenyum tipis lalu melambaikan tangannya. Segera Ji Ruyu, Yuqiansu, dan Pu Qiankun tiba-tiba muncul di aula. Ji Dewei dan lainnya memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Itu adalah Istana Berkabut, bisa dikatakan tempat paling berbahaya di daratan. Tapi Qin Chen benar-benar berhasil. Selain itu, Qin Chen berhasil mengarahkan pelakunya kepada Kekaisaran Sun Yuan tanpa mengekspos dirinya sendiri, yang sangat menakjubkan. Hahaha, kali ini bisa dikatakan sebagai kemenangan total. Apa itu Istana Berkabut? Dengan adanya Chen Xiao, itu suatu hari akan digulingkan dengan mudah. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Mudah. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, kamu harus lebih berhati-hati dan lebih berhati-hati. Kenapa ini? Semua orang bingung mengapa tidak ada jejak kegembiraan kepada Chen Xiao mengenai kemenangan sebesar itu. Mereka tidak tahu bahwa setelah menyelamatkan Yuqiansu, Qin Chen juga sangat bersemangat. Akan tetapi tidak ada banyak kegembiraan, karena setelah mengalami kejadian ini, dia sangat mengetahui kengerian Istana Berkabut. Alien di Istana Berkabut, mereka sedang mempelajari bagaimana berintegrasi ke dalam benua Tianmu. Terutama Master Jiwa Yemosa. Dia tidak hanya memadatkan kekuatan darah, dia bahkan bisa menguasai beberapa aturan di benua Tianwu. Untungnya dia dipenggal dan Yuqiansu juga diselamatkan. Jika tidak, setelah iblis alien menguasai metode untuk sepenuhnya berintegrasi ke benua Tianwu akan sepenuhnya selesai. Meskipun Yemosa terbunuh, sekarang Qin Chen tidak yakin apakah ada iblis alien lain yang mempelajari ini. Selain itu, kekuatan Sangguan Sinner juga mengejutkannya. Qin Chen berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini dia bisa bersaing dengan Istana Berkabut. Tetapi perjalanan ke Istana Berkabut ini membuat Qin Chen sangat memahami kesenjangan antara dirinya dan Sangguan Sinner. Perbedaannya hampir seperti langit dan bumi. Dia bahkan bukan lawan dari klon Sangguan Sinner. 300 tahun telah berlalu, kekuatan Sangguan Sinner telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Jika benar apa yang dikatakan Lao Yuan, dia bahkan telah menyentuh ranah di atas Martial Emperor. Begitu dia menerobos seluruh benua Tianwu, dia akan sendiri dan tak akan terkalahkan. Oleh karena itu, setelah perjalanan ke Istana Berkabut ini, Qin Chen tidak bersemangat tetapi malah tertekan. Chen Xiao, siapa orang ini? Melihat Qin Chen tidak berbicara untuk waktu yang lama, mata Ji Dewei dan yang lainnya tertuju kepada Pu Qiankun. Pada saat ini Pu Qiankun meskipun jubahnya masih compang-camping, auranya telah banyak pulih dalam setengah bulan terakhir, membuat orang merasa kaget sehingga dia tidak berani melihatnya. Apakah kamu dari keluarga Ji? Sepertinya Istana Berkabut membayar harga yang sangat tinggi kali ini untuk bisa menggali informasi dari lelaki tua ini. Keluarga Ji hanya anjing dari Istana Berkabut. Pu Qiankun berkata dengan jijik. Chen Xiao, siapa orang ini? Wajah Ji Dewei tertekan, dia hanya bertanya tetapi dimarahi oleh orang ini.
Banyak anggota dari keluarga Ji lainnya juga menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Dan apa yang dikatakan orang ini, itu menyinggung hati mereka. Kalian semua mengenal orang ini. Bahkan jika kalian tidak tahu, kalian pasti pernah mendengar namanya, kata Qingchen. Kita semua saling kenal. Ji Dewei melirik Pu Qiankun. Apakah orang ini begitu terkenal? Chen Xiao, siapa dia? Semua orang tidak bisa menahannya. Dia adalah Presiden Bloodland Holy Land Pu Qiankun, kata Qingchen sambil tersenyum. Apakah dia benar-benar Pu Qiankun? Semua orang terkejut dan menatap Pu Qiankun dengan takjub. Siapa yang tidak tahu Pu Qiankun? Bahkan jika Pu Qiankun telah menghilang di daratan selama ratusan tahun. Dulu, di era Pu Qiankun berada di puncak Bloodland Holy Land, yang setara dengan istana berkabut saat ini. Akan tetapi setelah Pu Qiankun menghilang, Bloodland Holy Land telah jatuh. Meskipun masih menjadi salah satu kekuatan teratas di daratan, itu jauh lebih rendah pada saat adanya Pu Qiankun. Mengapa Presiden Pu Qiankun ada di sini? Bukankah dia menghilang secara misterius saat itu? Atau apakah kamu menyelamatkannya dari istana berkabut? Kata Ji Dewei, sebuah pemikiran terlintas di kepalanya. Ini membuat mata semua orang memadat dan mereka terkejut. Mungkinkah hilangnya Pu Qiankun waktu itu adalah ulah istana berkabut? Orang-orang rendahan masih berpura-pura sampai saat ini. Mendengar diskusi dari semua orang di sekitar, Pu Qiankun menus dingin dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dia masih tidak percaya kepada siapapun. Chen Xiao, ada apa dengan Presiden Pu Qiankun? Tanya Ji Dewei dengan sedikit ragu. Bukan apa-apa, jangan khawatirkan tentang dia. Ngomong-ngomong, apakah Mokara dan Yongye telah mengirim kabar? Bagaimana dengan Papilun Pil dan gedung Wan Baolou? Tanya Qingchen. Inilah yang paling dia pedulikan. Chen Xiao, senior Yongye telah tiba di tanah 100 dinasti dan telah mendapatkan kepercayaan dari pemilik Raja Obat dari tanah 100 dinasti. Dan mereka diam-diam telah memindahkan Papilun Chendi, kata Ji Dewei dengan hormat. Itu bagus, kata Qingchen. Adapun Pil Papiliun memang ada sedikit masalah. Namun keluarga Ouyang dan keluarga Situ maju untuk menjamin keselamatan teman-temanmu. Meskipun beberapa temanmu ditahan, mereka tidak akan ada dalam masalah serius saat ini. Hal yang sama juga berlaku di gedung Wan Baolou. Beberapa teman Anda dijebak. Akan tetapi 4 kuil agung mengambil tindakan dan menyelamatkan teman Anda. Mereka semua baik-baik saja sekarang, kata Ji Dewei. Pasukan keluarga Ji ada di mana-mana dan secara alami mudah untuk mendapatkan berita tentang ini. Terlebih lagi, istana penegak hukum di langit utara adalah kekuasaan dari keluarga Ji. Tetapi ada masalah dengan senior Mokara, kata Ji Dewei. Mendengar ini, hati Qingchen langsung tenggelam. Apa masalahnya? Apakah itu ditangkap oleh orang-orang dari istana penegak hukum? Qingchen menoleh dengan gugup, matanya sangat dingin. Tugas Mokara adalah melindungi budak hitam dan lelaki tua Dabei yang bertugas mengirim berita antara Wuyu dan langit utara. Mungkinkah terjadi sesuatu kepada budak hitam dan lelaki tua Dabei? Ini membuat Qingchen sangat gugup. Apalagi budak hitam, dia sangat setia kepada Qingchen. Kontribusinya cukup besar. Bukan itu, tapi senior Mokara tidak menemukan mereka sama sekali. Bukan hanya senior Mokara, tetapi istana penegak hukum juga tidak menemukan mereka berdua. Kedua orang itu sepertinya menyembunyikan jejaknya, kata Ji Dewei. Qingchen terkejut. Masih ada hal seperti itu? Hahaha, dia tidak bisa menahan tawa. Budak hitam dan lelaki tua Dabei benar-benar sangat cerdas. Jika dipikirkan, itu memang sangat mungkin. Siapa budak hitam? Keluarganya di dinasti Dawei itu hancur. Di saat muda, ia melewati pegunungan Blood Beast. Bahkan selamat dari pengejaran kekuatan teratas dinasti Dawei pada saat itu. Sejak kecil, intuisi tentang krisisnya itu lebih baik dari orang biasa. Sedangkan pria tua Dabei, dia adalah kultivator lepas di langit utara. Kemampuan bertahannya juga tidak diragukan. Keduanya mencium krisis dan menghindar tepat waktu. Kalau begitu, terus cari mereka. Tapi ingat, hati-hati, kata Qingchen. Dia juga menghela napas lega selama tidak ditangkap oleh istana berkabut. Maka dia merasa lega. Ayo, pergi ke tanah leluhur keluarga Ji, kata Qingchen kepada Ji Dewei. Apa yang ingin kamu lakukan di tanah leluhur? Semua orang menoleh dengan ragu. Qingchen melirik Pu Qiankun dan berkata tanpa daya, apalagi yang bisa saya lakukan? Sembuhkan dia terlebih dahulu.
Sesaat kemudian Qinchen dan yang lainnya telah sampai di tanah leluhur keluarga Ji. Setelah sampai, Qinchen membaringkan Pu Qiankun dan meletakkan tangan kanannya di atas kepala Pu Qiankun. Dan kekuatan tak terlihat segera memenuhi tubuh Pu Qiankun. Kamu tidak ingin mengambil jiwa orang tua ini kan? Orang tua ini dapat memberitahu Anda bahkan iblis alien tidak dapat melakukannya, kata Pu Qiankun dengan nada menghina. Diam. Qinchen mengutuk omelan orang tua ini benar-benar tidak masuk akal. Kekuatan tak terlihat merasuki tubuh Pu Qiankun dan Qinchen merasakannya dengan hati-hati. Hari ini adalah pertama kalinya dia memiliki waktu untuk mendiagnosis Pu Qiankun. Namun matanya tiba-tiba memadat. Jiwa rusak, darah hancur, dan Tian rusak. Ini. Qinchen menghirup udara dingin. Cedera Pu Qiankun terlalu serius. Dia ingin disembuhkan, itu tidak sederhana. Penyiksaan macam apa yang diderita Pu Qiankun selama bertahun-tahun? Qinchen menatap Pu Qiankun dalam-dalam. Tidak heran dia tidak percaya kepada siapapun. Dengan cedera seperti itu, orang biasa pasti sudah lama mati. Setelah mendiagnosis, Qinchen langsung menyingkirkan kekuatan jiwanya. Hal ini membuat Pu Qiankun sedikit terkejut. Pihak lain sebenarnya hanya memeriksa lukanya sendiri, bukan dibawa pulang. Pena Tua Agung Ji Dewei. Saya ingin tahu apakah keluarga Ji masih memiliki tungku pil teratas. Jika ada, keluarkan. Saya ingin menggunakannya, kata Qinchen. Tungku pil? Tentu saja ada. Ji Dewei memerintahkan bawahannya untuk membawakan tungku pil itu. Namun Ji Dewei nampak bingung. Untuk apa Tuan Qin memerlukan tungku pil? Atau mungkinkah Tuan Qin juga masih seorang alkemis? Iblis alien Raja Panah melihat luka Pu Qiankun dan merasakan bahwa luka Pu Qiankun sangat parah. Dia berpikir tidak ada cara untuk bisa menyembuhkannya. Bisakah Tuan Qin benar-benar menyembuhkannya? Apakah kamu benar-benar ingin menyembuhkanku? Orang ini masih saja berakting, kata Pu Qiankun mencibir. Sesaat berikutnya orang-orang dari keluarga Ji sudah membawa tungku pil. Chen Xiao, apa pendapatmu tentang tungku pil ini? Kata Ji Dewei. Dia menampar tungku pil dan tiba-tiba berdengung dan suara tumpul terdengar. Terlihat bahwa tungku pil tersebut sangat kuat dan dapat menahan tamparan dari Ji Dewei. Ini jelas merupakan tungku pil tingkat 9. Tungku pil ini tidak buruk, kata Qinchen. Ji Dewei yang mendengarnya hampir muntah darah. Anda harus tahu bahwa ini adalah tungku pil teratas dari keluarga Ji. Membeli apoteker tingkat kaisar tingkat 9 di keluarga Ji, menyimpannya di pembendaharaan keluarga. Ini memiliki sejarah ribuan tahun. Jika dilelang, ini jelas merupakan harga yang sangat fantastis. Tetapi di bawah tangan Qinchen itu hanya biasa saja. Semua orang mundur, kata Qinchen dan mulai mempersiapkan pemurnian. Dengan kekuatan mentalnya saat ini yang setara dengan mendiang Martial Emperor, memurnikan pil semacam itu seharusnya tidak menjadi masalah. Qinchen menarik napas dalam-dalam. Dalam hal kekuatan mental dia baik-baik saja. Dan kekuatan mental Qinchen bahkan lebih menakutkan daripada kehidupan sebelumnya. Pil yang akan disempurnakan Qinchen kali ini disebut Sikuan Dabudan, yang merupakan pil tingkat 9 teratas. Seperti namanya, itu mengandung kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Dengan ekspresi tenang, Qinchen datang ke tungku pil dan melepaskan kekuatan spiritualnya. Dan juga langsung melepaskan api teratai hijau. Api teratai hijau yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi segera menerangi seluruh tanah leluhur keluarga Ji. Nyala api ini. Raja Panah dan iblis alien lainnya memiliki ekspresi yang terkejut. Mereka mundur untuk sementara waktu. Nyala api inilah yang pada awalnya menyebabkan kerusakan parah kepada mereka. Dan untuk beberapa alasan melihat nyala api ini, mereka secara naluriah merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Ji Dewei dan yang lainnya juga telah melihat adegan di mana Qinchen menggunakan api teratai hijau, dan mereka secara alami tidak terkejut. Namun Pu Qiankun yang merasakan untuk pertama kalinya, dia mau tidak mau menunjukkan keterkejutan. Api macam apa ini? Kekuatannya sangat mengerikan. Apakah itu semacam api langit? Gumam Pu Qiankun. Sebagai Presiden Bloodline Holy Land, pengetahuannya sangat luas. Akan tetapi api teratai hijau yang ditampilkan Qinchen dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat ini api teratai hijau perlahan jatuh kepada bagian bawah tungku pil. Setelah tungku pil panas, Qinchen langsung mengeluarkan banyak tanaman obat tingkat 9 dari cakram Gyo Qiankun. Segera 10 tanaman obat tingkat 9 dan beberapa tanaman obat tingkat 8 muncul di hadapan semua orang. Ya Tuhan,
Ini benar-benar ramuan tingkat 9. Semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan seluruh tanah leluhur keluarga Ji dipenuhi dengan napas obat. Di bawah tatapan mata semua orang, Qin Chen melemparkan secara langsung semua bahan obat ke dalam tungku pil. Melihat itu semua orang tercengang. Mereka tahu dalam memurnikan pil biasanya seseorang akan memasukkan bahan obat satu demi satu. Itu pun dengan hati-hati. Karena begitu ada kesalahan, pemurnian akan gagal dan meledak. Bahkan seorang idiot memahami kebenaran ini. Tetapi sekarang Qin Chen tiba-tiba memasukkan semua bahan obat ke dalam tungku. Ya Tuhan, apakah ini neraka? Mata Ji Dewei dan yang lainnya hampir meledak dan mereka saling memandang dan tertawa getir. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka. Apakah Chen Shao benar-benar seorang master alkemis? Benar saja, pemikiran semua orang ini baru saja jatuh dan tungku pil di depan semua orang tiba-tiba bergetar dan meraung keras. Selain itu di sekitar tungku pil kehampaan terus-menerus bergetar tanpa diduga muncul serangkaian retakan spasial halus yang akan segera pecah. Aura semacam ini sangat menakjubkan membuat wajah semua orang berubah dan ketakutan mulai memenuhi hati mereka. Semuanya hati-hati, Patriark, tolong aktifkan formasi leluhur, kata Ji Dewei. Suaranya penuh dengan kecemasan. Semuanya sangat tegang. Jangan khawatir, Master Alkemis Qin Chen tidak akan pernah gagal, kata Ji Ruyu. Meskipun dia belum pernah melihat Qin Chen memurnikan pil apapun, dia sangat percaya kepada Qin Chen dan tahu bahwa Qin Chen tidak akan melakukan apapun tanpa persiapan. Terlebih lagi setelah mengalami peristiwa di Istana Berkabut, kepercayaan Ji Ruyu kepada Qin Chen benar-benar luar biasa tanpa keraguan sedikit pun. Namun ekspresi wajah Ji Dewei sangat pucat. 10 tanaman obat tingkat 9 dimasukkan. Jika itu meledak, maka dapat dipastikan seluruh tanah leluhur akan diledakkan. Kemudian dia dengan buru-buru berkata, Ji Ruyu, tapi setidaknya kita harus berjaga-jaga kalau Tuan Qin gagal. Maksudku, bagaimana jika tungku pil meledak? Maka masalahnya akan sangat besar. Wajahnya sangat pucat, bukannya dia tidak percaya kepada Qin Chen, tapi adegan di depannya benar-benar menakutkan. Dan ada kecenderungan untuk meledakkan tungku. Sepertinya itu tidak lebih dari masalah waktu. Saat ini Qin Chen mengayunkan telapak tangannya kepada tungku pil. Duar, raungan bergema di telinga semua orang. Hah, apa yang sedang Shao Chen lakukan? Apakah dia ingin menghancurkan tungku pil? Ji Dewei terkejut. Ini adalah kali pertamanya dia melihat seorang master alkemis yang sedang melakukan pemurnian akan menghancurkan tungku pilnya sendiri. Namun di sisi lain, Pu Qianqun yang melihat ini, dia terkejut. Ini teknik alkimia kuno. Yah, benar, metode ini adalah teknik alkimia kuno, kata Pu Qianqun. Dia menghirup udara dingin. Sejauh ini sangat sedikit alkemis yang menguasai teknik ini di seluruh benua. Terakhir kali Pu Qianqun melihat teknik ini itu adalah dari Kaisar Qin Chen 300 tahun yang lalu. Seluruh proses pemurnian berlangsung sangat panjang, namun pada akhirnya Qin Chen berhasil memurnikan pil. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah tungku pil sudah meledak? Mengapa masih berhasil? Bagaimana kamu melakukannya? Dan berapa tingkat pil ini? Mengapa saya merasakan tekanan dan kesulitan bernapas? Ji Dewei dan semua orang keluarga Ji nampak terkejut. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.